Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas fikih Asmaul Husna, dan malam ini kita sudah sampai pada halaman ke-185, membahas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa setiap hari minimal 17 kali kita senantiasa membaca dalam salat kita kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku kepada jalanmu yang lurus. Artinya bahwa kita manusia sangat berhajat kepada petunjuk Allah itu melebihi makan, minum, bahkan pakaian yang kita pakai. Karena kalau seseorang kemudian hilang padanya makanan, minuman, paling tinggi dia mati. Tapi kalau seandainya orang itu hilang petunjuk pada badannya, maka ini musibah yang paling besar melebihi kematian. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, setiap musibah apapun, sebutkan musibahnya, itu tidak lebih besar daripada musibah kesesatan. Makanya bersyukurlah kalau kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jagalah petunjuk itu, karena hati manusia itu berbolak-balik. Makanya Nabi SAW sampai terus berdoa dalam salatnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'ati. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Itu sekelas Nabi. Minta agar jangan sampai hatinya dibolak-balikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hadi. Allah itu maha pemberi petunjuk. Para ulama ketika mensyarah kalimat Al-Hadi ini, satu nama dari nama-nama Allah Al-Hadi ini, maka mereka mengatakan bahwa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya itu ada 4 macam. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya itu ada 4 macam. Pertama disebut dengan al-hidayatu al-amah li jami'i al-makhlukati. Hidayah secara umum yang meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Artinya hidayah secara umum yang menyeluruh seluruh makhluk-makhluknya itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha mengarahkan makhluk-makhluk yang diciptakannya kepada yang bermaslahat untuk mereka. Bahkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berusaha mengarahkan rizki-rizki mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Kita lihat binatang. Bagaimana kita lihat ayam saja di depan kita, ketika dia hendak bertelur, kan begitu, tentu dia akan mencari tempat khusus. Kemudian setelah bertelur, kemudian dia mengerami, dan dia jaga tuh anak-anaknya
sampai pun setelah menetas, maka tidak boleh ada siapapun yang mengganggunya. Pertanyaannya, siapa yang memberi insting ayah menjaga anak-anak kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian kita lihat lebah, ketika mencari makanan dia harus berputar-putar, terkadang jauh dari sarangnya, karena dia harus mencari makanan dari bunga-bunga. Siapa yang mengarahkan ke bunga-bunga itu dan kembali ke sarangnya kemudian menetaskan madu? Tidak lain dan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan binatang manapun. Maka ketika kemudian mereka melakukan kemaslahatan untuk diri mereka dan keturunannya, itu semua karena petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut hidayah. Termasuk juga diri kita, ikhwan, badan kita, anggota badan kita ini. Contoh yang paling kecil saja, rambut kita. Siapa yang memberi petunjuk kepada rambut untuk tidak tumbuh ke atas? Coba kalau rambut antum tumbuh ke atas, berdiri begitu kan, kayak apa antum? Gak cakep lagi kan begitu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk rambut itu tidak seperti itu. Ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang kriwel, ada yang keriting, macam-macam kan. Kemudian kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampai meletakkan rambut di halis, kemudian rambut hidung pula ke bawah, tidak ke atas? Nah, ini semua kan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Meletakkan mata di situ, telinga di situ, sampai kepada penglihatannya, pendengarannya, itu semua petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk manusia diarahkan dengan ilmu dan pengetahuannya, sehingga di antara mereka kemudian memilih ingin jadi dokter dan Allah kabulkan jadi dokter. Sebagian mereka ingin jadi insinyur, Allah kabulkan jadi insinyur. Sebagian mereka ingin jadi pilot, Allah jadikan dia pilot. Jadi penemu, jadi orang cerdas, dan begitu seterusnya. Itu adalah hidayah umum namanya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seluruh makhluknya, manusianya dan juga binatangnya. Ini makna yang pertama, disebut hidayatul amma. Dan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-A'la Allah mengatakan, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk padanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya hidayatu dilalatin wa irsyadin. Dilalah hidayah, hidayatu dilalah atau irsyad, artinya adalah hidayah yang sifatnya seseorang mengarahkan manusia kepada kebaikan, dan kita semua bisa melakukannya. Atau disebut dengan hidayatul bayan, menjelaskan kepada manusia ini yang hak, ini yang batil. Sebagaimana tugas Nabi SAW hanya menyampaikan saja. Nabi SAW diperintahkan Allah hanya untuk menyampaikan, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, diperintah untuk mengarahkan manusia ke jalan Allah yang lurus. Soal orang yang didakwahi itu menerima atau tidak, itu urusan Allah. Yang jelas kita berusaha memberikan petunjuk mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat. Kita jelaskan kepada manusia, ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang namanya hidayah al-irsyad, namanya hidayatul bayan, hidayah yang sifatnya hanya menjelaskan. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus rasul-rasulnya,
Dan kita selaku umat Rasul juga dituntut untuk menyampaikan hidayah ini kepada manusia. Jadi mengajak manusia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala itu disebut hidayatul irsyad, hidayatul dilalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, inilah yang disebut dengan hidayatul taufik. Hidayah taufik ini hanya semata-mata di tangan Allah. Tidak ada yang sanggup memberikan hidayah taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayah itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Ketika pamannya Nabi SAW Abu Talib meninggal dunia, dan saat-saat sakaratul maut Nabi SAW kan berusaha mengajak Abu Talib ini kepada hidayatul irsyad, agar pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa hidayah bukan milik Rasul, maksudnya taufik, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai hembusan nyawa terakhir Abu Talib tidak kunjung mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika kemudian Abu Talib meninggal dunia, Rasul sedih. Bagaimana tidak sedih, kawan? Dia adalah bapa angkat yang mengasuh Rasul dari usia 8 tahun sampai menikah, sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan ikut memperjuangkan dakwah Nabi. Ketika terjadi pemboikotan 3 tahun Bani Hashim, Abu Talib berusaha untuk mempertahankan dakwah Nabi SAW sampai meninggal. Wajar kalau Nabi SAW sangat sedih dengan kematiannya, karena Abu Talib sepakat ahli sunnah wal jamaah mati kafir, kecuali orang Syiah mengatakan Abu Talib mati Islam. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang mengatakan Abu Talib mati Islam, dia mati kafir karena tidak mengucap dua kalimat syahadat. Jadi Nabi SAW meminta kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya setiap hari karena sedihnya Rasul kepada Abu Talib. Maka ketika itu turun ayat, maka nalin nabi an yastaghfiru lil mu'minina walau kanu ulil qurbah. Maka nalin nabi an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurbah. Tidak layak bagi seorang nabi meminta ampunkan dosa-dosa orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat dekatnya. Turun ayat ini, maka nalin nabi an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurbah. Maka setelah kemudian turun ayat ini, Rasul berhenti, tidak memintakan ampun lagi kepada Allah akan dosa-dosa Abu Talib sampai turun ayat surah Al-Qasas 56 ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak mungkin mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayah itu hanya milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Inilah yang disebut dengan hidayatu taufik. Kemudian yang keempat, dan ini hidayah yang paling besar, hidayah taufik itu sudah hidayah yang paling besar di dunia. Tapi ada hidayah yang jauh lebih besar daripada hidayah di dunia, hidayah di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan kita menuju surga. Ketika ahlul jannah, penduduk surga, masuk ke dalam surga, maka mereka mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami masuk ke dalam surga. Kalau bukan karena petunjuk Allah, tentu kami tidak akan mungkin di surga. Inilah 4 makna dari kalimat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismullahi azza wa jal al-hadi, zat yang maha pemberi petunjuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa tadi saya sudah singgung bahwa petunjuk itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Terkadang dalam kehidupan kita, ikhwan, ada orang-orang tua, ya saya, antum, yang memiliki keturunan, anak yang sudah besar. Terkadang banyak di antara kita sebagai orang tua menghendaki anak-anak kita ini jauh lebih baik dari kondisi orang tuanya, baik secara dunia atau secara agama, kan? Kalau bisa mereka itu berhasil dibandingkan orang tuanya, atau kalau bisa agamanya lebih dibandingkan orang tuanya, kalau bisa menjadi ustaz dan ustazah walaupun mungkin mereka pengusaha. Tapi betapa banyak orang tua yang menghendaki seperti itu hanya sekedar angan-angan saja. Bahkan terkadang sebaliknya, banyak orang tua yang mencita-citakan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, sudah dididik sedemikian rupa, rupanya menjadi anak yang durhaka. Qadar Allah, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Ya, karena yang maha pemberi petunjuk itu bukan orang tua, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Al-Hadi. Tapi betapa banyak juga ada orang tua yang membiarkan anaknya, tidak open dengan anak-anaknya, terserah anaknya mau jadi apa, bahkan sama sekali tidak mendidiknya, sehingga anak ini centang perenang ke sana kemari. Rupanya dari sekian anaknya Allah takdirkan ada pula anak itu kemudian berhasil dari agama, jadi ustadz, punya pesantren, padahal tidak ada keturunan kiai ataupun tuan guru tuh bapaknya. Siapa yang menunjukkan anak ini menjadi sukses dalam agama? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang tua ini hanya berusaha saja. Makanya saya nasihatkan ikhwatul fiddin, karena hidayah itu kan juga harus ada usaha. Kalau Allah takdirkan kita ini punya anak banyak, minimalnya 1 anak kita cetaklah, entah menjadi penghafal Quran, entah menjadi orang-orang penghafal hadis Nabi SAW. Jangan sampai dari keturunan kita ini tidak ada yang berkompeten dalam agama. Harus ada, ya. Karena bagaimanapun, kalau seandainya anak itu betul-betul diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan anak itu berhasil, keberhasilan anak itu akan dibawa orang tuanya. Kalau anak ini menjadi penghafal Quran, itu karena jasa orang tuanya. Orang tuanya lebih mulia dibandingkan anaknya, karena dia mencetak anaknya menjadi penghafal Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak contoh kalau kita mengkisahkan kisah-kisah dahulu umpamanya. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lihat Bani Israel yang sudah mendapatkan hidayah dari Nabi Musa sehingga mereka meninggalkan Mesir ke tanah perjanjian di Palestina. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam hendak mengambil Taurat di Bukit Saina, ditinggal hanya 40 malam. Tiba-tiba Bani Israel yang sudah mendapatkan hidayah tersesat oleh Samiri gara-gara membuat patung anak sapi dari emas, kemudian mengklaim itu Tuhannya dan Tuhan Bani Israel. Coba, terkadang hidayah yang sudah didapat bisa lepas, kan? Bisa lepas. Lihat Bani Israel murtad, padahal ketika ditinggal oleh Nabi Musa itu bukan dibiarkan, tidak. Musa mewakilkan kepada siapa? Kepada Harun. Jadi tengah-tengah mereka ada Nabi. Tapi keberadaan Harun juga tidak mempertahankan hidayah Bani Israel. Sebagian besar murtad, menyembah patung anak sapi yang dibentuk Samiri. Dahulu juga ada orang namanya Bal'am ibn Ba'urah.
terkenal di tengah-tengah Bani Israel, ulama yang cerdas, menguasai Ismul A'zam, doa-doanya mustajab. Tiba-tiba kemudian dia meninggalkan hidayah Allah Subhanahu wa taala karena tergiur dengan dunia dan perhiasannya. Akhirnya dia menjadi sesat, kemudian menentang ajaran Musa alaihi salatu wassalam. Ataupun Qarun ini dia seorang munawwir, karena ketika dia membaca Taurat itu pakarnya Taurat, indah suaranya. Ketika miskin tapi sudah kaya raya, ditinggal Taurat dan ajaran Musa, justru menjadi penentang pertama Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai balasan dan imbalannya dari Allah. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Jadi hidayah itu mahal, ikhwan. Jangan kira antum yang sudah hijrah, sudah mengenal sunnah Nabi SAW, sudah mengenal akidah yang benar, mempelajari tauhid, menghindar dari kesyirikan, kemudian antum akan istiqomah sebagaimana hari ini antum berada di pengajian. Belum tentu. Jangan sekelas antum, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini orang yang cerdas, ikhwan. Banyak ide-idenya menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hari dia memegang dalam tangannya lembaran-lembaran Taurat. Maka Nabi SAW marah kepada Umar dan mengatakan, amutahawwikun anta ya ibnal Khattab. Apakah kau sudah bingung wahai putra Khattab? Maksudnya Umar bin Khattab. Kata Rasul, buang Taurat itu. Inni qad taraktu fikum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Akulah sudah membawa ajaran Islam itu seterang-terangnya, malamnya seperti siangnya, yang tidak berpaling kecuali sesat dia. Maknanya cukup dengan Quran, ngapain dengan kitab itu, gitu maksudnya. Kenapa Rasul marah kepada Umar sampai menyuruh melempar lembaran-lembaran Taurat yang di tangannya? Karena yang namanya hati itu yang membolak-balikan Allah. Bisa saja Umar masuk Yahudi, kan? Siapa yang tahu? Betapa banyak orang-orang yang cerdas akhirnya menyimpang. Seperti umpamanya contoh saja di zaman salaf dahulu. Di zaman salaf dahulu ada namanya Imran ibn Khittan. Imran ibn Khittan, seorang ulama ahli hadis dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Banyak orang yang belajar kepada Imran ibn Khittan ini, kalau dia bicara hadis itu pakarnya, dan dia ilmunya betul-betul dimuliakan oleh ahli sunnah wal jamaah di zamannya. Tapi hanya kemudian terpikat dengan seorang wanita, putri dari pamannya. Lah, satu keluarga pamannya itu berakidah Khawarij. Maka teman-temannya mengatakan kepada Imran ibn Khittan, jangan kau menikah dengan wanita ini, karena keluarganya Khawarij. Kau akan terpengaruh dengan pemahamannya. Tapi Imran bin Khittan merasa percaya diri. Dia mengatakan, gak apa-apa, saya akan menikahi putrinya dan saya akan ajak satu keluarga kepada sunnah, katanya. Menikahlah Imran bin Khittan ini dengan wanita itu hanya karena melihat paras kecantikannya tanpa memikirkan akidah yang di badannya. Setelah menikah, rupanya rasa cinta kepada istrinya, dia rela beralih akidah dari ahli sunnah menjadi tokoh Khawarij. Imran ibn Khittan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini kita tahu bahwa karena Al-Hadi huwallah, yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah agar kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi selalu berdoa dengan doa ini, ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, aku meminta kepadamu ketakwaan, aku meminta kepadamu mampu menjaga kehormatan, dan aku meminta kepadamu kekayaan. Lihat, sebelum Nabi SAW meminta kekayaan,
Sebelum Nabi SAW meminta kehormatan dan juga ketakwaan, pertama kali dia minta petunjuk, karena tidak mungkin orang bertakwa kecuali setelah dapat hidayah. Tidak mungkin orang menjaga kehormatan dan berikan kekayaan kecuali setelah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi loh ya, berdoa seperti ini, meminta petunjuk kepada Allah, yang mustahil seorang nabi sesat. Gak mungkinlah Nabi sesat. Tapi begitulah, dia tahu bahwa yang membolak-balikan hati itu Allah, bukan dirinya. Bahkan saking mahalnya hidayah ini, Nabi SAW mengajarkan para sahabat itu agar terus meminta kepada Allah hidayah. Seperti Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul kepadaku, qul ya Ali, Allahumma hdini wasaddadani wadhkur bil huda hidayataka tariqa wasaddad sadada sahdi. Sampai Rasul mengajarkan kepada Ali, katakan wahai Ali, Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah berikan petunjuk kepadaku dan luruskan perjalananku. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin dalam setiap kunut subuh mereka, kunut witir mereka, ada sebagian kunut subuh membaca apa? Allahumma hdini fiman hadayat, wa'afini fiman afayat, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarak tarabbana wa ta'ala. Hafal antum? Enggak hafal karena jarang kunut subuh antum. Lihat, kita disuruh membaca dalam kunut witir kita, atau sebagian manusia membacanya di kunut subuh, Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikan petunjuk kepadaku. Lihat, pertama kali doanya apa? Meminta petunjuk ya. Itulah mahalnya hidayah. Nabi SAW sampai mengajarkan kepada para sahabat, bahkan kepada umat secara umum, agar mereka senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita memahami nama Allah Al-Hadi ini. Baik, kita akan sedikit menjelaskan tentang atharul imaniyah. Biasa kalau kita membahas nama Allah, kita harus tahu pengaruh imannya apa. Ketika kita membaca nama-nama Allah itu bukan hanya sekedar menghafal nama-nama Allah yang 99, tidak. Tapi lebih daripada itu, kita harus mampu mengambil pelajaran kira-kira apa pengaruh keimanannya ketika kita beriman dengan nama Allah Al-Hadi, sang pemberi petunjuk itu. Yang pertama, annal amra biyadillah. Ingat bahwa seluruh perkara ada di tangan Allah, termasuk juga petunjuk itu ada di tangan Allah. Sehebat apapun antum memberikan petunjuk, bahkan sekelas Nabi SAW, sesemangat apapun Nabi memberikan petunjuk, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki petunjuk itu, maka tidak akan sampai petunjuk itu. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Orang kalau sudah disesatkan, ikhwan, tidak ada yang sanggup memberikan petunjuk kepada dia. Satu dunia memberikan petunjuk kepada dia, kalau sudah dicatat sesat-sesat dia. Tapi siapapun yang Allah sudah anugerahkan petunjuk, satu dunia menyesatkan dia tidak mungkin sesat, karena Allah sudah catat dia tidak akan sesat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, petunjuk itu harus mengambil sebab. Jadi bukan hanya kita tawakal kepada Allah, berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepadaku, berikan petunjuk kepadaku. Tidak, harus mengambil sebab juga.
Karena orang yang mengambil sebab, man akhadha bi asbabil huda hadahullah, kata para ulama. Siapa yang mengambil sebab-sebab meraih hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka siapapun yang bersungguh-sungguh dalam rangka melalui jalan kami, kata Allah, maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk dariku, kata Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan petunjuk, ambil sebab-sebabnya. Seperti apa sebab mendapatkan petunjuk itu? Pertama, doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul diberikan petunjuk oleh Allah. Tentu meminta dengan kejujuran, bukan hanya sebatas bicara tapi tidak ada rasa. Seperti kita membaca ihdinas siratal mustaqim dalam salat kita, karena tidak ada rasa, hanya sekedar membaca, ya Allah pun tidak memberikan petunjuk kan? Karena sudah jadi rutinitas kita ini membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim, karena ada dalam surah Al-Fatihah masalahnya. Maksudnya di sini ketika kita sedang salat dan bertepatan dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim itu, betul-betul kita baca dengan rasa kita bahwa kita berhajat kepada petunjuk itu. Yang kedua, dekat dengan Quran, karena Quran itu petunjuk. Lihat ketika jin-jin yang mendengar suara Al-Quran yang dibaca Nabi dalam salat fajar, apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi. Kami mendengar suara Al-Quran yang menakjubkan. Dengan Quran itulah kami diberikan petunjuk kepada hidayah, katanya. Lah karena Quranlah petunjuk, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, dia adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang ingin mendapatkan petunjuk, jangan jauh-jauh dari Quran, karena Quran adalah petunjuk. Orang yang jauh dari Quran, maka dia jauh dari petunjuk. Kemudian sebab yang ketiga adalah tafakkur fi khalqillah, berfikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan jauh-jauh, badan yang ada di depan kita, depan kaca yang ada pada diri kita. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian lihat, di situ ada kuasa Allah yang bisa menambah hidayah kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk sebab yang keempat, al-iltizam bi awamirillah wajtinabu nawahi, berusaha untuk istiqomah dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian sebab yang kelima, murafaqatu al-muhtadin as-salihin. Jangan jauh-jauh dari orang-orang yang sudah dapat petunjuk. Seperti antum sekarang berkawan harus seleksi. Kalau antum sudah dapat hidayah, berkawanlah dengan orang-orang yang sama-sama dapat hidayah. Kalau antum kemudian berkawan dengan kawan-kawan yang jahiliyah, antum akan keseret lagi ke jahiliyahannya. Karena as-sahibu sahib, namanya teman itu suka nyeret-nyeret biasanya. Maka untuk mempertahankan petunjuk dan terus mendapatkan petunjuk, maka temanilah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berteman dengan mereka, jangan jauh-jauh dari mereka. Dan yang terakhir, at-taubatu warruju wal inabatu ilallah. Teruslah setiap hari kita bertobat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena bagaimanapun taubat itu adalah jalan untuk petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab imaniyah ini yang kedua adalah ambil sebab supaya kita dapat petunjuk dengan sebab-sebab yang tadi. Kemudian yang ketiga, annallaha yudhillu man yasha kama annahu yahdi man yasha. Tadi saya sudah jelaskan, Allah bisa saja menyesatkan siapapun yang dikehendaki, dan Allah bisa saja memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Makanya para ulama salaf itu
Mereka suka menangis apabila diingatkan dengan kematian, bukan karena takut dengan sakaratnya, tidak. Yang mereka takutkan kalau seandainya kematian itu justru tidak di atas hidayah. Karena betapa banyak orang-orang yang awalnya istiqomah, ketika mati dia menyimpang pula. Awalnya di istiqomah, tapi ketika kemudian dekat dengan ajalnya, Allah palingkan pula dia. Makanya dari sinilah para ulama salaf takut kalau seandainya mereka diwafatkan dalam posisi su'ul khatimah, dan mereka terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Karena kalau Allah sudah memberikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya, sebagaimana kalau Allah sudah sesatkan, tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Kemudian yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sang hadi pemberi petunjuk kepada hamba-hambanya itu telah memberikan arahan-arahan yang jelas kepada kita. Dengan cara apa? Mengutus para nabi, kan, termasuk kepada umat Islam Nabi SAW, menurunkan kitab-kitab termasuk pada umat Islam Al-Quranul Karim. Maka ikutilah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW kalau ingin dapat petunjuk. Makanya ketika para ulama mentafsirkan ayat qulnah bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala yadhillu wa la yashqa fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dalam ayat yang lain fala yadhillu wa la yashqa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam, Hawa dan juga iblis yang ketika itu berada di atas langit di sorga sana, turun kalian semuanya ke dunia. Adam, Hawa, iblis, turun kalian semuanya. Maka mereka pun diturunkan dan semua berada di bumi. Maka Allah katakan, kelak setelah kalian di bumi, maka kami akan turunkan petunjukku, kata Allah. Faman tabi'a hudaya, kata Allah, siapapun yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, mereka tidak akan disentuh dengan perasaan takut, walahum yahzanun, dan tidak mungkin diterpa dengan perasaan sedih. Dalam ayat yang lain, fala yadhillu, tidak mungkin sesat, wala yasqa, dan tidak mungkin celaka. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud petunjuk dalam ayat ini adalah diutusnya para nabi dan diturunkannya kitab-kitab. Maka di zaman Nabi Musa, siapapun yang mengikuti Musa dan Tauratnya berarti dia di atas petunjuk. Kemudian beralih ke zaman Nabi Daud, siapapun yang mengikuti Daud dan Zaburnya maka dia di atas petunjuk. Kemudian beralih ke zaman Nabi Isa, siapapun yang mengikuti Isa dan juga Injilnya maka dia di atas petunjuk. Kemudian berlalu zamannya, datanglah era Nabi SAW dan Al-Qurannya, maka siapapun yang mengikuti Rasul dan Al-Quran yang dibawanya maka dia di atas petunjuk. Kalau dia tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti Al-Quran yang dibawanya, maka dia akan tersesat dan binasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, bahwa hidayah itu sebesar-besarnya nikmat Allah. Persis seperti yang dikatakan Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kullu ni'matin allati an'amallahu ala ibadihi maduna ni'matil hidayah, kata beliau. Setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, sebutkan nikmat apa saja yang antum dapati, entah rumah, kekayaan, istri cantik, anak soleh dan soleh, sebutkan nikmat apapun di dunia ini, hayalkan nikmat apa, itu semua di bawah nikmat hidayah. Itu semua di bawah nikmat hidayah, kata Imam Abdul Qayyim. Artinya hidayah itu sebesar-besar nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Makanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, kurang apa nikmat yang Allah anugerahkan kepada Sulaiman? Coba, kekayaan, kekuasaan, istrinya banyak Nabi Sulaiman. Ya, sayang tidak punya anak saja. Ya, anaknya Nabi Sulaiman tidak banyak, walaupun istrinya banyak, anaknya tak banyak. Bahkan dia pernah bernazar,
menggauli 100 istrinya dalam satu malam. Kalau seluruhnya hamil, aku bernazar kepada Allah akan kujadikan mereka para mujahidin. Rupanya tidak ada yang hamil satupun, kecuali satu. Ketika brojol itu pun separuh manusia separuh lain, cacat, ya kan? Karena Allah yang berkehendak kan. Tapi bagaimanapun Nabi Allah Sulaiman, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kekayaan yang belum pernah diberikan kepada sebelum dan sesudahnya. Tapi lihat, Allah gambarkan bagaimana Sulaiman berkata yang Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat 19. Apa kata Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur akan nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku, dan agar aku bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal saleh dari sisa hidupku yang Kau ridhoi, dan agar Kau masukkan aku ke dalam rahmat-Mu dan termasuk hamba-hamba-Mu yang saleh. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kan akan nikmat Allah. Maksudnya di sini nikmat hidayah, agar dia bisa berbuat baik tetap kepada orang tuanya walaupun dia sudah kaya dan sudah jadi penguasa, agar tetap bisa beramal soleh walaupun dia sudah menjadi orang kaya. Karena biasanya kekayaan itu melupakan diri kan. Kalla innal insana layatghu an ra'ahus taghna. Kekayaan itu kalau sudah diterima seseorang maka kebanyakan mereka melampaui batas, kata Allah. Tapi Sulaiman meminta kepada Allah agar kekayaan dan kekuasaan tidak melalaikan dirinya, karena bagaimanapun nikmat hidayah jauh lebih besar dibandingkan nikmat itu semuanya. Makanya Nabi Yusuf sampai berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam dan libatkan aku dengan orang-orang saleh. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terus berdoa kepada Allah dalam setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika ada orang yang bertanya tentang ayat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ustaz, banyak orang salat itu habis salat yang riba tetap aja riba, yang nyolong tetap aja nyolong, yang gibah tetap aja gibah, yang dusta tetap aja dusta. Salat gibah-gibah, salat dusta-dusta, tetap aja. Kenapa itu? Katanya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Kita katakan jangan salahkan salatnya, tapi salahkan kita sebagai pelaku salat. Kalau dia salatnya benar, betul-betul sesuai dengan perintah, dan dia ketika membaca surah Al-Fatihah itu betul-betul dengan rasa yang sangat dalam ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Kemudian Allah betul-betul berikan hidayah kepada kita dalam solat kita. Mustahil orang habis solat dapat hidayah tiba-tiba maksiat, karena yang menjauhkan dari maksiat itu hidayah, ya kawan. Berarti solatnya belum dijadikan Allah sebagai hidayah bagi kita. Perlu diperbaiki lagi itu solatnya. Makanya penting kita ini memahami kalimat Al-Hadi. Taib, itu uraian dari kalimat Al-Hadi. Baik, kita akan mulai membaca sedikit yang ditulis oleh beliau dalam Fiqh Asmaul Husna ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama ini dalam dua tempat dalam Al-Qur'an. Jadi nama Allah Al-Hadi ini disebutkan di dua tempat dalam Quran.
pertama surah Al-Hajj ayat 54, wa innallaha la hadil ladzina amanu ila sirati mustaqim. Dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Maka di sini petunjuk dalam ayat ini maksudnya petunjuk apa? Petunjuk taufik. Allah lah yang memberikan taufik, mengenalkan kepada kita ini yang baik, ini yang buruk, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang syirik, ini yang tauhid. Semua Allah lah yang memberikan petunjuk itu kepada kita. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu yang menjadi pemberi petunjuk dan juga penolong. Di sini ada kalimat hadiyan wa nasira. Hadiyan, Allah lah yang memberikan petunjuk. Al-hadi adalah yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dan menunjuki mereka kepada kebahagiaan baik di dunia ataupun akhirat. Dengan petunjuknya orang yang beriman, orang-orang itu beriman, dengan petunjuknya orang-orang itu beramal saleh, sehingga mereka pun mendapat petunjuk untuk taat dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayahnya pula hewan mendapatkan petunjuk untuk meraih kemaslahatan dan menjauh apa yang membahayakan. Lihat, terkadang kalau ada musibah, entah sebelumnya gunung meletus atau apa, terkadang hewan-hewan kan sudah tahu duluan. Terkadang mereka lari duluan sebelum manusia. Mereka sudah tahu deteksi duluan dibandingkan kita. Mereka tahu ada tanda bahaya tuh. Lah siapa yang memberikan petunjuk itu kepada hewan kok bisa mendeteksi tanda bahaya? Sampai-sampai kita lihat saja yang waktu pelajaran kita, mungkin antum yang dulu masih ikut pramuka kan itu ya. Tadi ajarkan kalau kita ke kebun, ke hutan itu nampak nih kalau tidak ada semut mau hujan katanya. Memang betul kan gitu ya. Hujan tuh. Oh rupanya semut itu tahu deteksi akan hujan gitu. Bukan berarti karena ada semut atau tidak hujan, tidak, maksudnya itu teori. Ya teori ini bisa benar bisa salah kan begitu. Tapi kita diajarkan sebenarnya itu sebuah kebenaran. Berarti binatang itu bisa mendeteksi bahaya tuh. Lah siapa kemudian yang memberikan insting dia bisa mendeteksi ada hujan ada tidak tuh? Kalau kita kan ada ilmunya, ya ada badannya, BMKG-nya dan begitu seterusnya. Lah mereka sekolah pun tidak. Tapi kenapa mereka tahu coba? Siapa yang memberikan hidayah? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang memberikan petunjuk. Dia yang menciptakan kemudian menyempurnakan ciptaannya, dan dia juga menentukan kadar masing-masingnya dan memberikan petunjuk kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi semua adalah irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Coba burung lah yang sering diistilahkan dalam hadis Nabi apabila cerita tentang keutamaan tawakal. Apa kata Rasul? Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaku tayra yaghdu himasan wa taruhu bitonan, kata Rasul. Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah, maka kalian akan diberikan rizki sebagaimana Allah sudah memberikan rizki kepada seekor burung. Keluar dari sarangnya lapar, pulang sudah kenyang dan bisa memberi makan anak-anaknya. Pertanyaan, kemana burung itu mencari makan? Kemana coba? Allah arahkan kemana dia arah terbang coba? Oh di sana makananmu, diarahkan sama Allah tuh. Tahu saja dia di situ ada makanan, dan dia mengambil makannya kemudian pulang dalam kondisi kenyang kan? Padahal mereka tidak pernah sekolah, tidak seperti manusia itu kan ada teorinya. Kalau bisnis itu ada teorinya, ada modalnya, ada tempatnya dan begitu seterusnya. Lah ini kan binatang hanya bermodalkan insting coba. Siapa yang kemudian mengarahkan rizki mereka kalau bukan karena Allah? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ya, sampai saya melihat di YouTube itu kan, bagaimana seekor burung
dengan patuknya itu bawa makanan, bawa roti di kolam ikan tuh kan. Taruh rotinya, kemudian ditarik lagi sama patuknya. Nah, mulailah ikan datang tuh. Ya, ditaruh lagi, kemudian diambil lagi sepatunya. Makin dekat, dilepas tuh roti, dicangkem pula tuh ikannya. Coba lah, siapa yang ngarahkan bisa begitu coba? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang ngajari dia? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia memberi hidayah yang sempurna untuk kemaslahatan mereka dan menyiapkan mereka untuk melaksanakan tujuan penciptaan mereka. Dia menjelaskan kepada mereka kebenaran dan menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya, mensyariatkan syariat dan hukum-hukumnya yang halal, yang haram, termasuk menjelaskan pokok-pokok agama, cabang-cabangnya. Dia menunjukkan dan menjelaskan jalan yang lurus, yang dapat menyampaikan kepada keridhaan dan pahalanya. Dia menjelaskan kepada mereka jalan-jalan yang menyimpang agar hamba-hambanya menjauh. Dia pun memberikan hidayah taufik kepada keimanan dan ketaatan, serta menunjukkan kepada mereka tempat tinggal mereka di sorga, sebagaimana dia menunjukkan mereka di dunia kepada semua jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah, walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan yang memberikan petunjuk. Kadang-kadang petunjuk ini bisa datang dari siapa saja, ikhwan. Kadang ada seorang ustaz dengan kecerdasannya dia sampaikan dalil-dalilnya, Qur'annya segudang, hadis-hadisnya segudang. Tapi boleh jadi karena menyampaikannya kurang benar, banyak orang yang tidak dapat petunjuk dari dia. Padahal yang disampaikan Quran Sunnah tuh. Ya, boleh jadi ketika menyampaikan kurang bijak pula dia. Tapi ada orang-orang yang karena keikhlasannya, satu dalil pun tak bunyi dari mulutnya, tapi dia bisa mengajak manusia dengan kebijakannya. Orang itu dapat hidayah pula. Ya, ada orang-orang yang seperti itu, dinasihati sama orang-orang tua, padahal orang tua itu tak paham agama, tapi dengan bahasa bijak mereka, banyak orang yang tersadarkan dengan ucapannya. Ya, karena petunjuk itu milik Allah, datang dari mana saja. Terkadang dapat petunjuk itu gara-gara kecelakaan. Gara-gara kecelakaan kemudian akhirnya dia cacat, masuk rumah sakit, baru teringat nikmat Allah apa. Atau gara-gara masuk penjara, kemudian di penjara dapat pula kawan yang baik, di situ pula dia dapat petunjuk. Petunjuk Allah itu datang di mana saja, dan kepada siapa saja, dan oleh siapa saja. Ya. Ibnu Atiyah rahimahullahu ta'ala berkata dalam tafsirnya, firman Allah fahada, kalimat fahada, maka dia yang memberikan petunjuk, ini bersifat umum, mencakup semua bentuk hidayah untuk manusia dan hewan. Sebagian ulama tafsir menghususkan ayat di atas dengan beberapa hidayah. Contohnya Al-Farra berkata bahwa maknanya adalah dia memberikan hidayah dan dia yang menyesatkannya. Maksudnya hidayah taufik. Allah mencukupkan untuk menyebutkan salah satu saja, tetapi sudah mencakup yang lainnya. Beliau juga berkata bahwa Muqatil dan juga Al-Kalbi berkata, Allah memberi hidayah kepada hewan untuk yang jantan menggauli yang betina. Ada pula yang mengatakan Allah memberikan hidayah kepada anak bayi untuk menyusui kepada ibunya. Mujahid berkata Allah menunjukkan kepada manusia kepada kebaikan dan kejelekan, dan menunjukkan kepada hewan untuk mencari makanan. Karena begini, Wan, taruhlah umpamanya ada orang di tengah-tengah hutan belantara. Ustadz tidak sampai ke situ, tidak ada kiai, tidak ada ajengan pendakwah sampai di situ. Artinya tidak ada satupun ajaran yang masuk ke dalam hutan. Tidak Yahudinya, tidak Nasraninya, tidak Islam. Pokoknya mereka memang hidup primitif, memang bapaknya dari dulu seperti itu, ya seperti itu agamanya. Tapi saya yakin, walaupun tidak sampai agama-agama ke dalam hutan itu, pasti di tengah-tengah mereka ada yang baik, ada yang buruk. Karena apa? Ada fitrah yang mendorong mereka. Gak mungkin semuanya jahat di tengah hutan tuh. Pasti ada yang baik, ada yang buruk kan? Karena fitrah yang mendorongnya. Lah siapa yang memberikan hidayah fitrah itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Kullu maulud yuladu alal fitrah.
Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang berada di tengah-tengah hutan belantara dan tidak masuk agama kepada mereka, mereka disebut ashabul fatrah hukumnya. Ashabul fatrah itu sama dengan orang yang hidup di antara kesenggangan Nabi dan Rasul. Nabi yang sudah ada, sudah lewat ajarannya, Nabi yang baru belum datang pula dia. Itu disebut fatrah namanya. Ya. Maka nanti pada hari kiamat orang-orang yang hidup seperti ini akan disediakan arasat, lapangan yang sangat luas kata Rasul. Kemudian mereka akan diuji dengan masuk ke dalam api. Kalau yang masuk surga, kalau tak masuk berarti masuk neraka. Ya. Kemudian bagaimana tahu mereka? Bukankah orang masuk api tidak mau semua orang mau dekat-dekat api? Karena fitrah mereka. Semasa di dunia tidak mungkin semua jahat, tidak mungkin semua buruk kan begitu di sebuah daerah tuh. Pasti ada yang baiknya, ada yang buruknya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menguatkan apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Atiyah di atas dan mengatakan ucapan-ucapan yang benar di atas ini hanyalah sekedar permisalan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Atiyah, demikian pula yang dikatakan oleh kebanyakan para salaf. Mereka menyebutkan sebagian dari makna sebagai permisalan untuk menunjukkan makna yang lain, dan karena kebutuhan orang yang mendengar untuk mengetahuinya atau karena orang tersebut mengetahuinya. Di sini ada sedikit penjelasan tentang macam-macam hidayah yang dinisbatkan kepada Allah dan yang terkandung dalam nama-nama Al-Hadi. Satu, hidayah yang umum. Tadi saya sudah jelaskan hidayah umum itu apa, ya. Kemudian yang kedua pada halaman yang ke 188, hidayah taufik dan juga hidayah ilham. Ini pun saya sudah jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, hidayah kepada sorga dan neraka. Di sini hanya menyebutkan 3 hidayah saja. Ya. Jadi pengarang yang menyebutkan 3 hidayah saja. Tadi saya sebutkan berapa? 4 hidayah. Hidayah umum, yang kedua hidayah irsyad, yang ketiga hidayah taufik, dan yang keempat hidayah diarahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin masuk neraka kalau dia orang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Antum bisa baca sendiri dalil-dalilnya, ya. Secara umum tadi sudah saya jelaskan dan semuanya saling melengkapi. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silahkan kita buka tanya jawab. Baik, kalau tidak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi